CV Prof. Amin. Prof. Amin adalah lulusan Dokter Alumnus Universitas Indonesia tahun 1977. Kemudian beliau PhD di bidang imunogenetik di Universitas Kobe, Osaka, Jepang. Kemudian beliau juga merupakan spesialis mikrobiologi klinik di FKUI tahun 1992 dan guru besar di kehormatan di Fakultas Kedokteran Universitas Sydney. Beliau sangat aktif dalam berbagai bidang kepemimpinan, mulai dari Kepala Satuan Medis Fungsional Mikrobiologi Klinik RSCM, kemudian Guru Besar Mikrobiologi Klinik FKUI sejak 2004, kemudian Penasehat Bidang Kesehatan dan Obat di Menristek 2007 sampai 2013, kemudian sejak 2014 merupakan yang kita semua kenal sebagai Direktur Lembaga Biologi Molekular Eijkman. Dan beliau juga saat ini adalah sebagai penasehat DPP Patelki. Pada Prof. Amin, waktu kami persilahkan sekitar 45 menit presentasi, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Miswar, yang terhormat Pak Widodo, Ketua DPP Patelki, Ibu Endang yang kita udah kenal semuanya, sahabat-sahabat sekalian, anggota Patelki yang saya surprise sudah ribuan anggotanya. Senang sekali bisa bergabung dalam webinar ini, dan ini satu kehormatan buat saya untuk bisa berbagi sedikit. Mudah-mudahan teman-teman di seluruh Indonesia bisa menyimak dengan baik dan ini bisa memberi sedikit manfaat untuk membuka wacana saja. Judul yang diberikan kepada saya adalah peran sains dalam pandemik, tapi tentunya tidak mungkin bagi saya untuk membahas semua bidang sains karena sangat luas, jadi saya akan batasi ke salah satu bidang yang saat ini menjadi kontroversial, apakah masih diperlukan atau tidak gitu ya untuk mengatasi COVID ini. Terkait dengan masalah yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS coronavirus 2. Ya. Kita lihat bahwa banyak sekali yang masih harus dijelaskan, walaupun begitu banyak, sudah ribuan publikasi sejak munculnya wabah ini. Jadi para saintis sangat aktif karena juga jurnal-jurnal yang top itu juga kemudian bukan melonggarkan PSBB-nya, tapi melonggarkan syarat-syarat untuk publikasi. Jadi banyak yang tanpa direview sudah dipublikasi. Yang penting ini terkait COVID-19 atau SARS coronavirus 2. Ya, jadi banyak yang belum diketahui, misalnya tentang penyakitnya sendiri dan juga bagaimana manajemennya. Kalau kita lihat baik di medsos ataupun di publikasi yang mainstream, obat-obat yang ditawarkan itu banyak sekali, tapi belum ada satupun yang bisa disahkan tanda petik sebagai obat standar untuk COVID-19 ini. Ya, ada macam-macam antivirus, kemudian obat anti malaria, sampai obat cacing pun dipakai. Intinya apapun sedang dicoba mana yang bisa mengatasi penyakit ini. Kemudian kita juga masih mencari sebetulnya reservoir dari virus ini sebetulnya ada di mana. Karena pada awalnya kan disebutkan ini di hewan liar, utamanya ada kelelawar, ada tikus hutan, tapi juga ditemukan di sapi, gajah, dan sebagainya. Kemudian ada di tenggiling. Nah, tentunya ini harus terus dieksplorasi supaya kita bisa mengetahui ke depannya virus itu nanti akan akan hidup ya
di hewan mana gitu ya. Karena dia kan pasti akan kembali ke alam. Yang ketiga adalah kita juga terus mempelajari evolusi dari virus ini. Ya, apakah virus ini mengalami mutasi yang signifikan? Ya. Mutasi itu memang diperlukan oleh virus untuk beradaptasi. Dia bisa saja mengubah strukturnya dan juga bisa mengubah fungsinya. Mengubah struktur, misalnya dia mengubah struktur dari spike-nya, dari tonjolan-tonjolannya, ataukah dia berubah fungsinya, misalnya dia merangsang pembentukan enzim tertentu dan sebagainya, atau mempengaruhi penularannya atau mempengaruhi virulensinya. Dan yang keempat adalah penularannya dan juga penyebarannya. Ini yang sampai saat ini juga masih berubah-ubah. Ada yang bilang penularannya 20 kali lebih cepat daripada SARS coronavirus yang pertama. Ya, kemudian penyebarannya juga banyak yang masih mempertanyakan apakah polanya sudah seperti ini ataukah ada pola yang lain ya, karena sebagai contoh misalnya di Indonesia, ini baru beberapa hari yang lalu kami berdiskusi dengan seorang duta besar dari negara sahabat. Buat kita di Indonesia dengan angka yang positif itu naik terus setiap hari dan jumlah artinya pertambahan jumlahnya juga meningkat sampai mendekati 1.000 per hari misalnya, kita sudah sangat cemas ya, jumlah totalnya sekitar 20 ribuan. Tapi ternyata negara lain melihat, loh Indonesia kok cuman segini tanda petik ya. Mereka mungkin memprediksi tanda petik lagi harusnya Indonesia jauh lebih banyak. Nah ini tentu banyak faktor yang mempengaruhi ya, apakah ini terkait dengan transmisinya, ataukah terkait dengan diagnosisnya, ataukah memang orang Indonesia tanda petik kebal-kebal semuanya. Bukan semuanya, artinya banyak yang kebal, artinya secara genetik banyak yang tidak terlalu susceptible terhadap infeksi ini. Nah, ini yang masih menjadi PR kita bersama. Ya, jadi peran laboratorium sebetulnya dan juga peran riset ini masih sangat dibutuhkan. Ya. Oke. Baik. Nah, idealnya kita harus memiliki ya memenuhi banyak hal ya. Artinya di laboratorium ini utamanya untuk bisa mengatasi permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Kita berharap bahwa uji RT-PCR ini bisa dikerjakan di hampir semua laboratorium. Apapun itu modelnya, apakah mau yang pakai yang biasa gitu ya, ataukah yang rapid, yang TCM ya, itu yang sekarang sudah disebarkan di beberapa laboratorium yang relatif kecil. Nah, tapi intinya sedapat mungkin di lab-lab rumah sakit yang tidak terlalu besar pun disediakan fasilitas untuk bisa menguji PCR ya, dengan RT-PCR. Karena ini menjadi sangat penting supaya hasilnya bisa real time, artinya tidak harus menunggu sampai 5 hari, sampai seminggu dan sebagainya. Tentu itu sudah ketinggalan ya, kita selalu ketinggalan dari virusnya. Kemudian tentu berbagai formulasi baik itu obat maupun yang lain-lainnya itu juga harus tetap dikembangkan tanpa berhenti. Kemudian juga diagnosis in vitro ya, tapi yang berkualitas. Kita ketahui contohnya nih misalnya uji RDT ya, Rapid Diagnostic Test, yang uji serologi di Indonesia ini yang masuk ada 100-an lebih ya, tetapi yang betul-betul
berkualitas itu sebetulnya cuma 5. Nah, tugas Kemarin aku agak ragu, Prof. ya. Ada pertanyaan tadi? Nggak ada, Prof. Silahkan dilanjut, Prof. Oke, baik. Ya, ada suara masuk. Oke ya, jadi ini yang juga masih terus berkembang. Yang keempat, banyak laboratorium nanti harus dilengkapi dengan fasilitas agar bisa melakukan isolasi virusnya. Ya, karena kalau sudah dideteksi dengan PCR sudah positif, tapi kemudian terus dibuang, sebetulnya sayang sekali karena kita membutuhkan informasi sebetulnya ya, virusnya yang ada di Papua misalnya, apakah dia berkerabat dekat dengan virus yang ada di Pontianak misalnya, gitu seterusnya. Itu juga harus didukung dengan kemampuan melakukan sequencing. Tentu untuk sequencing dibutuhkan peralatan yang lebih besar, tapi itu kan bisa saling merujuk gitu. Yang penting virusnya diisolasi dulu. Nah, kemudian yang terakhir ini tentu kita harus mengatur juga pertukaran informasi antara satu laboratorium dengan laboratorium lainnya. Untuk Indonesia diharapkan sih tidak terlalu kompleks, tapi kalau harus keluar artinya harus share dengan negara lain, tentu ini menjadi masalah yang cukup kompleks. Nah, dalam mengatasi pandemi, kita membutuhkan 5 kapasitas minimum. Ya, pertama adalah kapasitas untuk mencegah, kapasitas untuk prevent. Kemudian kita harus punya kapasitas untuk bisa memprediksi. Nah, kita lihat sekarang yang memprediksi kan banyak sekali organisasi ataupun pihak-pihak yang membuat kurva, ya, sehingga banyaklah itu ramalan-ramalan prediksi yang menyatakan kurvanya akan berakhir setelah Lebaran gitu ya. Padahal tidak ada hubungannya antara Lebaran dengan virusnya, kecuali kalau terjadi mudik besar-besaran. Kemudian setelah mampu memprediksi, kita harus punya kemampuan untuk mendeteksi. Nah, ini kemampuan deteksi ini yang merupakan merupakan bidang di mana Pak bisa berperan lebih banyak. Saya lihat di satu rumah sakit misalnya, ketika mulai melakukan uji molekuler, justru yang diterjunkan adalah teman-teman dari Pak Telki. Ya. Nah, itu yang harus kita cermati juga. Jadi tadi saya mendengarkan presentasinya Bapak Ketua, Pak Widodo, itu betul sekali ya, tetap harus diperjuangkan agar anggota Pak Telki itu mendapatkan rekognisi yang sesuai. Nah, setelah bisa mendeteksi, ini yang tidak boleh ketinggalan adalah kita harus bisa merespons dan melaporkan. Ya. Nah, saya nantinya tidak akan membahas kelimanya itu, tapi saya akan konsentrasi ke bagaimana kita berupaya mencegah, ya, prevention, dengan melalui, tentu prevention ini ada yang sifatnya farmakologik dan juga ada yang non farmakologik. Salah satunya yang saat ini banyak diperdebatkan adalah apakah kita masih membutuhkan vaksin apa enggak. Ya. Baik, nah saya akan sedikit kuliah vaksinologi, tapi saya coba ringkas, mudah-mudahan tidak terlalu kompleks buat teman-teman. Hanya sekedar untuk mengetahui sebenarnya di dunia ini saat ini teknologi apa saja yang sedang dipergunakan untuk mengembangkan vaksin untuk virus corona. Ya. Baik, ini adalah teknologi yang sangat lama, ya, di mana virus ini atau bakteri ini dikembangkan di dalam telur, biasanya telur yang berembrio, telur ayam. Ya.
Kemudian nanti setelah berapa hari atau berapa minggu bisa di-harvest dari situ dan langsung bisa dimurnikan. Jadi ini cara yang paling murah dan paling cepat. Ya. Ini teknologi lama tapi masih banyak dipakai. Ya, untuk influenza misalnya beberapa laboratorium masih mengembangkan vaksin dengan cara ditanamkan di telur. Tentunya saat ini dengan perkembangan teknologi, walaupun sama-sama pakai telur, tapi prosedurnya harus dilakukan di fasilitas yang secara biologik aman. Kalau dulu zaman saya masih mahasiswa, itu tahun 74 barangkali, itu kalau kita praktikum dengan virus influenza, untuk ditanamkan di telur, kita hanya mengerjakan di meja biasa, meja terbuka, dan hanya pakai lab jas biasa saja, tidak pakai sarung tangan, tidak pakai masker, tidak pakai cap, ya. Jadi kita betul-betul belum memperhatikan masalah biosafety. Padahal yang kita handle saat itu sama dengan yang kita handle tahun 2000-an, ya. Jadi kita bisa bayangkan waktu itu mahasiswa kedokteran kuat-kuat semuanya. Ya, alhamdulillah tidak ada yang sakit. Kalau sekarang itu pasti sudah dimarahin kalau kita menanam telur dengan virus influenza di meja terbuka. Baik. Nah, virus utuh yang tadi yang ditanam di telur itu bisa diproses lebih lanjut, bisa dilemahkan, bisa juga dimatikan. Ya, artinya diatenuasi, dilemahkan, atau bisa inaktivasi. Saya tidak akan bicara tekniknya, tapi yang pasti virus yang dilemahkan ini masih banyak juga dipakai. Ada beberapa vaksin, dan sekarang salah satu calon, nanti kita akan lihat, salah satu calon vaksin virus corona ini menggunakan teknologi ini. Jadi virus corona yang dikultur, kemudian dilemahkan atau dimatikan, dan kemudian langsung disuntikan, diuji coba. Itu paling cepat. Ya, tidak membutuhkan teknologi terlalu tinggi. Tentu ada beberapa keuntungannya. Karena dia utuh, maka sifat antigenisitinya, imunogenisitinya juga lebih besar. Hanya saja kadang-kadang dia menimbulkan beberapa masalah terkait respon imunnya. Dan juga kalau kita menggunakan vaksin yang dilemahkan, itu tentu tidak boleh diberikan kepada mereka yang mengalami imunokompromis. Ya, misalnya pasien yang sedang menderita gangguan sistem imun, atau dia mendapatkan terapi steroid, ataukah pada ibu hamil, ya, itu tidak boleh diberikan kalau yang vaksin dilemahkan. Karena kalau hostnya dalam keadaan imunokompromis, maka virus yang sudah dilemahkan itu bisa berubah kembali menjadi virulen. Ya. Tapi sekali lagi ini masih juga merupakan salah satu calon virus corona, vaksin virus corona. Baik, nah kalau tadi teknologi lama tapi masih dipakai, tentunya ada beberapa teknologi yang baru yang sekarang juga banyak dipergunakan. Saya mulai dengan yang kita sebut sebagai virusome. Virusome itu sebetulnya tetap dia adalah partikel virus, tapi kalau some ini artinya soma, artinya rongga. Ya. Nah, jadi kita lihat di bagian bawah ini adalah virusnya, secara singkat aja. Virusnya kemudian kita tanda petik dicukur gitu ya, bagian-bagian luar ini yang spike-nya dan semuanya dicukur, kemudian di-reassemble menjadi partikel virus baru, tapi isinya tidak ada. Jadi tidak ada materi genetik di dalamnya. Ya, virusnya kosong. Nah, sambil dia di-reassemble, dia bisa ditempeli antigen dari virus-virus lain. Ya, ditumpangi.
Nah, jadi hasilnya nanti adalah partikel virus yang utuh, tapi tidak ada isinya, tidak ada materi genetiknya, sehingga dia hanya bersifat antigenik, tapi tidak bisa replikasi. Ini adalah teknologi virusum. Teknologi berikutnya adalah dengan menggunakan gene clone. Ya. Kita akan bisa melakukan clone terhadap gen tertentu. Jadi kita identifikasi misalnya ini DNA dari virus atau bakteri yang sudah kita ketahui dia menyandi antigen tertentu. Maka kemudian gennya dimasukkan ke dalam vektor plasmid, ya, disisipkan seperti ini, kemudian dimasukkan dalam bakteri atau bisa bakteri, bisa ragi, ya, untuk memperbanyak. Ya. Nah, kita lihat sini satu plasmid ketika dimasukkan dia nanti akan numpang berreplikasi juga, ya, di sini tambah banyak. Dan dengan adanya plasmid di dalam bakteri ini, dia numpang hidup. Jadi bakteri nanti akan menghasilkan, akan mengekspresikan protein yang disandi oleh DNA ini. Ya. Jadi nanti di medianya kita bisa harvest protein yang kita inginkan. Ya. Ini juga banyak dipakai. Dan ini cukup aman karena yang diisolasi adalah hanya protein saja, bukan virusnya atau bukan bakterinya. Tentu ada plus minusnya. Kalau dengan protein yang diklon ini, dia tidak mungkin akan kembali menjadi virulen, ya, karena dia hanya potongan protein saja. Tapi kelemahannya adalah secara imunogenik dia tidak sebagus kalau virus utuh. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian ada juga mirip seperti gene clone tadi, tapi kita gunakan sedikit perbedaan, yaitu tadi sama ya, sebetulnya gene yang mengkode protein tertentu kita clone di dalam plasmid, kemudian dimasukkan, artinya prosesnya adalah transfection. Jadi sebenarnya plasmid ini kita masukkan ke dalam satu virus yang sudah lazim kita pakai untuk vaksin. Kita kenal bahwa untuk cacar misalnya kita menggunakan virus Vaccinia, kan. Nah, walaupun sekarang sudah nggak ada lagi vaksinasi untuk cacar, ya. Tapi ini kita pakai sebagai teknologinya, ya. Nah, virus Vaccinia ini cukup besar sehingga bisa ditumpangi oleh gen ini yang disisipkan. Nah, kalau dia sudah dicampur, maka gen yang tadi kita sisipkan di plasmid itu akan masuk di dalam genomnya virus Vaccinia. Nah, ketika nanti virus Vaccinia-nya disuntikan ke seseorang, maka dia akan membangkitkan respon imun baik terhadap virus Vaccinia-nya dan juga terhadap protein yang disandi di dalamnya. Jadi ini seperti nebeng, ya, ditebengkan di virus lain. Keuntungan dari sini adalah kita bisa menitipkan beberapa gen di dalam satu virus, walaupun jumlahnya tentu terbatas, tergantung dari jumlahnya, ya. Jadi kalau motornya kecil kita cuma bisa boncengin satu orang, tapi kalau motornya gede kita bisa boncengin 2 orang atau 3 orang, ya. Jadi analoginya seperti itu. Nah, ini beberapa plus minusnya. Tentu kita harapkan bahwa ini karena dia virus utuh, dia bisa merangsang respon imun dengan lebih baik, ya, termasuk respon sel T. Tetapi ada efek sampingnya,
terkait dengan partikel virusnya. Kadang-kadang dia menimbulkan reaksi yang tidak kita inginkan sebetulnya. Ya. Oke, saya lanjutkan saja ke reassortment. Ya, teknologi berikutnya ini biasanya diterapkan di virus yang gennya itu berupa segmen. Kita lihat di sini secara skematis gen di dalamnya itu terdiri dari 8 segmen. Ini contohnya adalah virus influenza. Ya. Nah, jadi kita bisa tanda petik ya mengkawinkan, artinya mencampurkan segmen-segmen gen dari satu virus ke virus lain. Ya, jadi kita bisa campur, misalnya influenza strain 1 dengan strain 2 sama-sama kita suntikan ke dalam telur, ya, maka yang terjadi adalah nanti akan gen-gen ini akan dilepaskan ketika mereka bereplikasi dan akan terjadi percampuran ya, di dalam telur sehingga ujungnya akan terjadi satu virus baru, kan tadi virus strain 1 dan virus strain 2, nanti bisa terjadi strain 3 atau strain 4 yang isinya adalah kombinasi dari 8x8 ya. Jadi bisa terjadi rekombinasi dari kedua virus tadi. Kemudian kita bisa pilih nanti virusnya yang mana yang kita inginkan. Inilah teknologi reassortment. Nanti setelah kita pilih, kita mendapatkan virus yang kita inginkan, baru kita suntikan ke pasien. Ya. Itu adalah teknologi reassortment. Nah, yang berikutnya adalah teknologi reverse genetic. Ini mirip-mirip seperti tadi sebetulnya, seperti ini kan yang reassortment tadi. Jadi ada 8 segmen, kita masukkan dalam telur, kemudian kita setelah diekspresikan, jadi kombinasinya sebenarnya nggak cuma 8x8, tapi ternyata lebih besar lagi. Nah, kita harus pilih salah satu yang kita kehendaki. Ini terjadi secara acak kan di dalam telur, kemudian harus kita pilih. Tapi kalau reassortment ya dengan cara reverse genetic ya, maka masing-masing virus itu kita clone dalam plasmid lagi ya, dari satu strain dengan strain lainnya. Jadi masing-masing di-clone dulu gennya, dan ada 8. Nah, kemudian dikultur dalam satu media. Ya. Nah, nanti akan terjadi percampuran sekali lagi, dan akan dibentuklah virus yang isinya juga terjadi rekombinasi antara gen virus 1 dengan virus 2. Ya. Tapi ini lebih terarah, ya, kita bisa lebih mengarahkan. Ini reverse genetic. Ya, ini secara skematik sama sebetulnya. Ya. Jadi potongan gen itu kita kultur dalam satu plasmid, kemudian kita co-culture dengan plasmid yang lain, akhirnya terjadi rekombinasi. Nah, keuntungan dari protein rekombinan ini adalah tentu tidak ada risiko infeksi karena setelah kita purifikasi hanya proteinnya, ya, tidak ada efek samping terkait dengan virus, dan kita bisa melakukan optimasi dari kodon-kodonnya. Tapi kelemahannya adalah kita mesti betul-betul memilih mana yang paling imunogen, dan seringkali kita harus menggunakan
menggunakan adjuvan dan juga untuk mendapatkan respon imun yang memadai, kita harus memberikan suntikan beberapa kali. Jadi kalau kita lihat ada, kalau lihat program imunisasi kan ada yang cukup disuntikan sekali, ada yang harus disuntikan 2-3 kali, dan harus diulang berapa tahun kemudian. Nah, itu tergantung dari antigennya. Baik. Nah, expression sistemnya kita bisa pakai, tadi saya sebutkan ada bakteri, bisa ada yeast, bisa juga pakai sel-sel mamalia tertentu, pakai sekarang yang agak populer, yang mulai populer sel dari insek. Jadi jangan heran kalau lihat ada peneliti asing datang masuk hutan itu, dia carinya insek yang aneh-aneh, yang buat kita udah dianggap biasa, bahkan dianggap sebagai pengganggu. Tapi buat mereka insek itu satu barang yang berharga, dan selnya itu bisa dikumpulkan, dibiak, dan bisa dikomersialisasi. Kemudian ada sel unggas, ya, sel tanaman, dan juga kita bisa juga dengan menggunakan teknologi tertentu yang kita suntikan bukan proteinnya tapi gennya. Jadi yang kita sebut sebagai vaksin DNA. Ya. Di tahun 2011 tim peneliti Indonesia ada dari 11 atau 12 institusi sudah berhasil menghasilkan vaksin DNA untuk avian influenza. Ya. Hanya dalam waktu 10 bulan waktu itu kita bisa menghasilkan. Tapi alhamdulillah wabah influenzanya waktu itu H5N1-nya terus mereda, jadi tidak diteruskan lagi. Nah, tipe antigennya yang bisa kita gunakan yang berupa antigen rekombinan itu ada yang berupa virus-like particle, ya, VLP. Bisa juga berupa soluble antigen, apakah itu monomerik atau dimerik. Bisa juga protein fusi, ya, fusion protein, ataupun chimerik. Kalau chimerik ini artinya proteinnya itu berasal dari 2 spesies yang berbeda. Misalnya bisa dari virus yang dari famili berbeda, atau dari hewan juga dari spesies yang berbeda. Ya. Baik. Nah, saya masuk sedikit ke SARS-CoV-2 vaksin. Ya. Ya, mungkin teman-teman sudah sering lihat di banyak media, bentuknya virus corona itu kan sebetulnya sangat cantik. Yang namanya corona itu karena bentuknya ada crown-nya, ada coronanya, ada seperti mahkota gitu, ya. Ada spike-nya. Jadi bentuknya memang sebetulnya bagus, ya, bulat, simetrik gitu. Ada spike protein tonjolannya di sekelilingnya. Ya. Kemudian yang dindingnya itu adalah envelope protein. Ya. Kemudian disisipi oleh matriks protein. Dan materi genetiknya, ini virus RNA. Ini dibungkus oleh namanya nukleokapsid, ya, nukleoprotein. Ya. Nah, kalau spike ini dibesarkan, ya, maka bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada cukup banyak asam amin yang menyusunnya, ya. Dan ada bagian di ujungnya ini yang merupakan daerah yang berikatan dengan reseptor. Kita ketahui bahwa virus corona ini, SARS coronavirus 2 ini, menempel pada sel manusia melalui ACE2 reseptor. Ya. ACE2 reseptor ada permukaan sel epitel pernafasan, tapi juga di beberapa organ lainnya juga ada.
Nah, si virus corona itu menempel melalui bagian tersebut ya dari spike-nya. Ini yang dari berbagai sequence yang ada, variasinya memang ada di spike-nya ini. Nah, berdasarkan informasi ini kemudian banyak laboratorium yang mengembangkan vaksin dengan berbagai pendekatan. Yang paling sederhana adalah yang tadi saya sebutkan di awal, adalah virusnya secara utuh. Ini dikultur tentunya, dikulturnya dalam sel yang hidup. Kemudian setelah diisolasi, dia dilemahkan, ya, diatenuasi. Virusnya tetap hidup. Ya. Karena kalau virus hidup, sekali lagi dianggap yang antigenisitasnya paling bagus. Ini ada juga yang membuat, ya, antara lain Cina ini, Sinovac itu, yang menggunakan pendekatan ini. Dan dia menawarkan untuk diuji coba ke Indonesia. Mungkin kalau anggota Patelki mau jadi volunteer boleh daftar nanti. Oke, kemudian virus yang sama bisa juga dimatikan. Ya, kalau ini kan dilemahkan, kalau ini diinaktivasi, dimatikan. Harapannya juga sama. Kemudian ada juga vaksin yang dimasukkan dalam vektor. Kalau masih ingat sebelumnya penjelasan saya sebelumnya, jadi komponen protein yang akan dijaring vaksin itu ditumpangkan ke satu vektor vaksin tertentu. Nah, pendekatan berikutnya adalah yang disebut sebagai rekombinan protein vaksin, ya. Tadi kita sudah bahas juga. Tapi protein yang menjadi sasaran itu adalah tetap protein dari spike, ya, S protein ini. Nah, kita mengidentifikasi sequence-nya, kemudian kita bikin, kita clone, diperbanyak, kita bisa dapat potongan ini, potongan spike protein ini, yang kemudian dijadikan antigen. Nah, pendekatan berikutnya adalah pendekatan DNA atau RNA vaksin. Ya, prinsipnya hampir sama. Kalau DNA vaksin ini harus diubah dulu karena kita ketahui bahwa virus corona ini adalah virus RNA, jadi harus diubah dulu menjadi complementary DNA dan baru bisa diproses menjadi DNA vaksin. Dan yang ada beberapa calon vaksin termasuk yang dikembangkan oleh grupnya Bill Gates kalau nggak salah. Ini adalah RNA vaksin, ya, yang dikembangkan oleh perusahaan namanya Moderna. Ini janjinya akan lebih cepat membuatnya dan responnya akan lebih baik. Ya. Tetapi pengujian terakhir ternyata hasilnya belum sebaik yang diharapkan. Tapi semua teknologi ini sudah dikembangkan, artinya banyak. Kalau kita lihat calonnya juga cukup banyak, ada 100-an juga. Ya, nanti kita lihat ada di slide berikutnya. Cukup banyak calon-calon vaksin dan teknologinya juga bervariasi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa lama sih sebetulnya kita mau menunggu vaksin ini? Jadi WHO saja memprediksi dibutuhkan sekitar 18 bulan untuk mendapatkan vaksin itu, artinya betul-betul siap untuk diberikan ke masyarakat. Ya. Karena fasenya cukup banyak, ya, ada fase di laboratorium, kemudian kalau ini sudah lolos, baru bisa dilakukan pengujian clinical trial, ya, phase 1, phase 2, phase 3. Sekarang ini kabarnya phase 2 dan phase 3 bisa digabungkan untuk mempersingkat. Nah, setelah itu harus di-approve oleh Badan POM atau FDA. Ya, kalau sudah di-approve, baru nanti diproduksi skala besar untuk kemudian diformulasi supaya siap dilakukan clinical trial pada jumlah manusia yang lebih besar,
atau bahkan mungkin langsung diterapkan. Ya, diharapkan tentu akan merangsang pembentukan antibodi yang sifatnya protektif. Nah, ini adalah skema secara umum pengembangan vaksin untuk SARS-CoV-2. Ini tabel ini hanya rangkuman saja dari teknologi tadi yang saya sudah sebutkan, dari vaksin yang inaktivasi, yang live attenuated dan sebagainya, dan keuntungan dan kerugiannya. Saya nggak akan bahas terlalu detail, karena akan cukup lama nih. Saya akan lewatkan saja. Nah, ini yang tadi saya sebutkan beberapa platform vaksin yang saat ini sudah di pipeline. Ini warna-warna ini menunjukkan teknologinya, ya. Jadi ada yang RNA, DNA, ada VLP, ya, virus-like particle, ada peptide base, recombinant protein, replicating viral vector, dan sebagainya. Dan ini adalah jumlahnya. Ya. Nah, saat ini yang masih sifatnya exploratory, ini jumlahnya sekian ya, ada sekitar hampir 55-an. Kemudian yang exploratory yang belum confirm ada jumlah sekian. Kemudian ada yang sudah masuk preclinical, dan ada yang sebagian masuk fase 1. Jadi kita lihat jumlahnya proyek penelitian vaksin di seluruh dunia itu sudah 100 lebih, belum termasuk yang dikembangkan oleh Ekman dan kawan-kawan. Kalau kita lihat distribusi regionalnya, kita lihat di Amerika paling banyak memang, ya. Di Amerika Utara ini sekitar 35 yang confirm, yang masih belum confirm tuh ada ya sekitar masih kurang dari 10. Di Cina juga ada cukup banyak yang mengembangkan, Eropa juga, ya. Nah, Asia dan Australia ada sekitar 20-an yang sedang dikembangkan. Kalau kita cermati di clinicaltrial.gov, maka kita bisa lihat mana saja vaksin yang sudah masuk dalam clinical trial, ya. Semuanya masih dalam fase 1. Ini nomornya, nanti buat yang berminat tinggal bisa klik aja. Ini websitenya ini kecil sekali memang. Jadi di clinicaltrials.gov, ini nomor pendaftarannya, nanti bisa lihat lebih detail bagaimana mereka mengembangkan vaksinnya. Ini yang tadi saya sebutkan yang dibiayai oleh filantropi. Perusahaannya namanya Moderna. Tadi saya pikir Moderna merek furniture atau merek kompor, ya. Tapi ternyata pabrik vaksin. Kita lihat ini tadi saya sudah sebut, dia menghasilkan mRNA vaksin. Ini beberapa perusahaan lain, ada yang di Shenzhen, ada yang Inovio, dan sebagainya. Ya. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Di bagian atas ini menunjukkan bagaimana prosedur membuat vaksin dalam keadaan bukan pandemi, ya. Artinya kalau biasanya prosesnya seperti ini. Ini bukan makan waktu lama, bisa 5 tahun, 7 tahun, ada yang 10 tahun. Bahkan vaksin dengue misalnya, saya ikut dalam pengembangan vaksin dengue sejak tahun 1990. Sampai sekarang belum ada yang bagus, ya. Ada yang Sanofi Pasteur sudah dipasarkan, tapi ternyata ada beberapa masalah. Jadi butuh waktu sampai 30 tahun juga masih belum ada yang bagus. Tapi dalam keadaan pandemi, maka beberapa proses itu bisa dipersingkat, ya. Sehingga dari situ kemudian WHO memprediksi 18 bulan bisa dihasilkan. Bahkan kalau kita cermati di dokumennya CEPI namanya, ya. CEPI itu Coalition for, saya lupa kepanjangannya, itu terkait dengan inovasi pengembangan vaksin utamanya.
mereka berambisi pada saat pandemi berikutnya bisa menghasilkan vaksin dalam waktu sekitar 16 minggu. Ya, tentunya dengan berbagai teknologi modern yang sudah ada saat ini. Ya, memang kita membutuhkan vaksin harusnya tidak boleh terlalu lama, karena kalau vaksin itu lambat maka penyakitnya akan sudah menyebar lebih luas lagi, ya, seperti yang terjadi sekarang. Baik, nah sebelum saya akhiri presentasi saya ingin menyampaikan sedikit isu yang banyak dibahas, yaitu herd immunity. Herd immunity itu sering disalahartikan sebagai satu situasi di mana kita sudah menyerah, kemudian masyarakat istilahnya dicemplungin aja gitu di wabah supaya terimunisasi sendiri gitu ya. Jadi herd immunity itu adalah satu situasi di mana sebagian besar masyarakat, minimum 70%, itu punya kekebalan terhadap penyakit yang sedang beredar. Nah, herd immunity itu memang bisa diperoleh melalui dua cara. Satu adalah secara alami, yang kedua secara buatan. Yang secara alami itu memang berdasarkan namanya juga alami, jadi pasiennya, orangnya terpapar sendiri, kemudian ada yang sakit, ada yang tidak sakit, tapi kemudian muncul kekebalan. Sama seperti kalau zaman kita masih kecil, ada yang sakit cacar air ya, atau sakit gondongan, satu anak kena, nanti anak yang lainnya sekaligus disuruh tidur satu kamar, semuanya dikumpulin supaya sekaligus kena. Ya, sehingga sama-sama kena, setelah itu dalam keluarga itu terjadilah herd immunity. Artinya sebagian besar anggota keluarga itu akan kebal. Nah, itu juga bisa terjadi di masyarakat. Tetapi itu yang menuai kritik. Nah, sebetulnya cara kedua ada yang lebih lega artis, lebih etis, adalah dengan cara imunisasi. Ya, jadi kita mengimunisasi sebagian besar penduduk dengan harapan akan terjadi seperti dalam gambar ini. Di bagian atas ini kalau herd immunity-nya belum ada. Jadi kalau ada orang yang sakit kemudian menularkan virus, dia menularkan ke orang yang sehat tapi tidak kebal, maka orang itu akan jadi sakit. Ya. Nah, kalau orang itu sakit, dia akan memfasilitasi berkembang biaknya virus, dan dia bisa menjadi sumber penularan buat orang lain. Sehingga dengan demikian rantai penularan akan terus berlanjut. Nah, kalau ada herd immunity, di mana sebagian besar masyarakat itu kebal, jadi kalau ada satu orang yang membawa virus kemudian menyebarkan virusnya, ya, sampai ke orang yang kebal, maka orang ini tidak sakit dan dia tidak memfasilitasi replikasi virus dan dia tidak menjadi sumber penularan buat orang lain. Jadi orang yang kebal itu bisa melindungi orang yang lain yang susceptible, yang belum kebal. Dengan demikian rantai penularan akan bisa diputuskan. Ya, jadi yang saat ini kalau dari kami istilah herd immunity itu lebih banyak sebetulnya mengarah ke yang artificial, artinya yang dibuat, bukan yang natural, artinya yang kemudian memaparkan seluruh masyarakat dibiarkan aja supaya kena sendiri, nanti terjadi seleksi. Itu saya kira bukan hal yang baik karena memang WHO sendiri mengatakan itu adalah pendekatan yang berbahaya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa memberi wawasan sedikit tentang pengembangan vaksin sebagai salah satu dari ilmu pengetahuan yang saat ini sangat dibutuhkan, dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa terus hidup berdampingan dengan virus corona ini dan menjalani hidup normal yang baru. Demikian Bapak Moderator yang dapat saya sampaikan dan juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go now.